Selamat sore Jemaat Every Nation, kembali di dalam acara Selah. Kita sore hari ini akan menenangkan diri kita sejenak dan kita akan bersama-sama menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh punya waktu untuk menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya kebenaran ini akan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore Jemaat Tuhan, hari ini kembali kita di acara Selah meneruskan seri kita tentang The Kingdom Living, pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Dan di awal pengajarannya Tuhan Yesus berbicara tentang 8 ucapan bahagia yang kita kenal di dalam bahasa Inggris adalah beatitude atau sikap hati atau sikap-sikap yang diberkati, sikap-sikap yang berbahagia. Kita
akan mengulangi dari apa yang kita sudah pelajari sejak minggu yang pertama. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah empunya kerajaan sorga. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan dihibur. Minggu yang lalu kita belajar 3 lagi ucapan bahagia. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan di ayat yang ke-8 dari Matius pasal yang ke-5, Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya suci hatinya? Saudara, hari ini kata suci itu punya konotasi yang dianggap old fashion. Itu orang kolot, orang kuno. Tetapi kalau kita mengerti tentang suci hati, maka kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Saudara, yang Tuhan katakan tentang hati yang suci, yang pertama saya akan bicara tentang hati. Di Alkitab seringkali Tuhan bicara tentang hati. Tetapi hari-hari ini kalau kita mendengar tentang hati, kita mendengar dari dunia apa yang dunia katakan tentang hati. Ada yang mengatakan don't follow your mind, follow your heart. Jangan ikuti apa yang ada dalam pikiranmu, ikuti hatimu. Nah, seringkali yang disebutkan oleh dunia tentang hati itu bicara tentang perasaan, saudara. Bukan apa yang Alkitab katakan tentang hati. Karena kalau kita melihat tentang hati di dalam Alkitab, maka banyak kaitannya hati itu justru dengan pikiran saudara. Di Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, as a man think in his heart, so is he. Jadi seperti apa yang dipikirkan orang di dalam hatinya. Jadi pemikiran dan hati punya kaitan yang sangat erat. Amsal pasal yang keempat ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan dari hati kita keluar pikiran yang jahat. Hati dan pikiran itu nyambung, saudara. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya saudara punya pola pikir yang disucikan. Saudara punya pola pikir yang benar. Orang yang cara pikirnya, orang yang berpikir benar akan melihat Allah. Wow, luar biasa. Nah, saudara, orang mengatakan bagaimana mungkin kita hari-hari ini lihat Allah. Kita ya lihat alam yang jasmani, apa yang kita bisa lihat. Alkitab mengatakan orang yang punya pemikiran yang benar, yang kudus, maka mereka akan melihat Allah. Itu sebabnya orang itu disebut bahagia. Saudara, apa yang saudara lihat hari-hari ini bisa membuat saudara stres atau saudara berbahagia? Saudara, dua orang yang melihat hal yang persis sama, yang satu bisa melihat dari kacamata yang benar dan mengucap syukur, ada yang satu melihat dengan kacamata yang salah atau cara pandang yang salah dan mulai menggerutu. Dan saudara hanya bisa melihat Tuhan di dalam keadaan saudara pada waktu hatimu benar, pada waktu cara pikirmu benar, pada waktu your thought process benar. Itu sebabnya Tuhan mengatakan pada waktu kita memelihara hati kita, memelihara pikiran kita, dan berpikir benar, maka kita akan melihat dengan benar dan kita akan berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahasa Inggrisnya mengatakan peacemakers. Kita ini adalah orang-orang yang membawa damai, saudara. Ya, bagaimana membawa damai? Saudara, yang pertama-tama, saudara,
damai yang Tuhan berikan kepada kita sewaktu kita berdamai dengan Tuhan. Kita ini orang berdosa. Karena dosa kita, Tuhan yang begitu kudus murka akan dosa. Tetapi pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita mengatakan kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi perdamaian yang pertama adalah keselamatan kita. Pembawa damai yang kedua adalah pada waktu kita datang kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus dan mulai share apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, damai yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah damai yang begitu luar biasa, sehingga seharusnya kita yang menerima pendamaian itu, rasa damai itu akan berbagi dengan orang lain. Itu yang disebut dengan penginjilan. Sehingga orang boleh punya kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan. Damai yang selanjutnya, saudara, damai di mana kita seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya masalah dalam hubungan, apakah suami istri, anak orang tua, teman, saudara, rekan bisnis, rekan sepelayanan. Saudara, kita bisa punya masalah. Tetapi dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Artinya saudara, di dalam kita berhubungan pada waktu masalah terjadi, maka kita menjadi orang yang mengambil inisiatif untuk berdamai. Bagaimana kalau orang yang kita ajak untuk berdamai tidak mau untuk berdamai? Alkitab mengajarkan pada kita, sebisa mungkin kalau itu bergantung kepada saudara, berdamai dengan orang lain. Berdamai pada waktu saudara punya masalah, selesaikan masalah itu sepanjang itu bergantung dari saudara. Bagaimana kalau setelah saudara mencobanya dan ternyata hubungan itu masih belum bisa dipulihkan? Serahkan hubungan itu kepada Tuhan. Tetapi saudara akan berbahagia. Mengapa saudara? Karena saudara sudah memulai untuk berusaha untuk memulihkan hubungan. Dan yang selanjutnya adalah membawa damai, artinya saudara mendamaikan hubungan orang yang satu dengan orang yang lain. Saudara, jangan kita menjadi orang yang justru ngomporin pada waktu teman berselisih dan kita katakan, oh ya memang dia orangnya begitu. Saudara, kita mempertajam perselisihan hanya karena kita mungkin tahu fakta tentang orang yang diajak berselisih. Tetapi kita disebut berbahagia pada waktu kita membawa damai. Kita menjadi mediator buat hubungan. Jadi saudara, membawa damai yang pertama adalah keselamatan yang datang dalam hidup kita. Kemudian penginjilan pada waktu kita membawa damai Kristus kepada orang lain. Dan kemudian rekonsiliasi hubungan antara kita dan orang. Dan kemudian kita menjadi mediator supaya hubungan satu dengan yang lain dipulihkan. Itu akan disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dan selanjutnya di ayat yang ke-10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah saudara, 2 minggu yang sebelumnya saya katakan bahwa ucapan bahagia ini berkaitan satu dengan yang lain. Dimulai dengan sikap kita miskin di hadapan Allah. Kita minta anugerahnya, sikap kita yang berduka, sikap kita yang lapar dan haus akan kebenaran, sikap kita yang punya hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, dan sikap kita yang suci hatinya, sikap kita yang mau membawa damai. Dan akhirnya saudara, pada waktu kita melakukan itu semua, maka kuasa kegelapan tidak tinggal diam saudara. Dikatakan di ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi saudara, pada waktu kita mengiring Tuhan Yesus sudah ingatkan kita. Maka kan ada aniaya. Tapi aniaya ini bukan karena kita melakukan kesalahan. Tetapi aniaya karena kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan untuk ucapan bahagia yang terakhir ini, Tuhan Yesus memberikan penjelasannya. Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Akan datang dalam kehidupan kita di mana kita difitnah, kita dicela,
kita diejek, kita dianiaya. Justru itu bagian yang kita akan terima pada waktu kita mengikuti Yesus. Mungkin kalau kita tidak pernah mengalami dicela, dianiaya, difitnah, apakah mungkin kehidupan kita tidak mengalami kehidupan kingdom living? Kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dari kehidupan yang berbahagia yang sebelumnya kita pelajari. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita akan mengalami, kita akan dicela, dianiaya, difitnah. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah. Saya suka apa yang dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, rejoice and be exceedingly glad. Bersukacita dan sungguh-sungguh bergembiralah. Mengapa saudara? Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, ini adalah ucapan bahagia yang terakhir. Dan Tuhan Yesus katakan, sebagai anak Allah, engkau akan dianiaya. Tetapi engkau tetap berbahagia. Kenapa saudara? Karena upahmu besar di sorga. Tuhan Yesus bicara tentang upah. Kita tidak tahu wujudnya nanti, tetapi Tuhan Yesus katakan besar. Jadi hari ini saya ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari selama 3 kali sela ini. Saudara, berbahagia menurut dunia dan berbahagia menurut kerajaan Allah adalah 2 hal yang sangat berbeda. Di dalam kerajaan Allah, berbahagia seringkali kelihatan paradoks. Pada waktu dunia mengatakan engkau ditekan, kita katakan kami berbahagia. Engkau difitnah, kita katakan kami berbahagia. Engkau miskin, kita katakan kami berbahagia. Engkau dikhianati, kita katakan kami berbahagia. Ada cara pandang, ada sistem nilai yang sangat berbeda. Pada waktu kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah, dan kita hidup menghidupinya, lapar dan haus, bergairah akan sistem kerajaan Allah, maka itu menjadi kebahagiaan yang mengikuti kita hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita bisa hidup bahagia. Alkitab tidak mengatakan hidup senang, happy tergantung keadaan. Bahagia itu keluar dari hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu, beatitudes yang kami pelajari bersama-sama. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami kehidupan yang berbahagia, yang berbeda dengan apa yang dunia katakan. Kami mempercayai Engkau Tuhan. Biar kebenaran ini boleh tinggal dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.